Shalom, aku Dea Seanli, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, angkatan tahun 2018. Aku harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja di dalam Tuhan yang terus memelihara dan mengasihi kita. Makasih ya untuk kesempatan kali ini boleh berbagi cerita tentang cinta kasih Tuhan di dalam pergumulanku. Kekecewaan yang memulihkan. Gak memungkiri setiap kita dalam menjalani kehidupan pasti pernah mengalami kekecewaan. Entah itu kecewa karena kenyataan dan keadaan hidup, kecewa karena terlalu berharap dengan orang lain, bahkan setiap dari kita juga pernah kecewa sama Tuhan. Dan aku juga pernah merasakan hal itu di dalam hidupku. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, aku hidup dalam keluarga yang rasanya tidak utuh. Karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi di dalam rumahku. Sehingga dengan hal itu, aku merasa Tuhan tidak lagi mengasihiku. Aku juga merasa pelayanan yang kulakukan dari dulu adalah sia-sia. Karena aku harus merasakan hal yang gak pernah aku harapkan terjadi di dalam keluargaku. Karena kekecewaan itu, aku mulai melakukan pelayanan dengan setengah hatiku. Kulakukan segala sesuatu secara formalitas. Bertanggung jawab, karena namaku udah dijadwalin. Udah gitu aja. Dan sampai aku kuliah di Samarinda, aku tetap diberikan tempat dan dipercayakan di dalam pelayanan di gereja yang ada di sini. Ya seperti biasanya, melayani sekedarnya terus kulakukan. Karena masih ada rasa kekecewaanku sama Tuhan yang belum bisa terselesaikan. Sekalipun secara fisik aku aktif dalam pelayanan di gereja, gak memungkiri, secara rohani aku gak ada di sana. Aku bisa mengajar untuk selalu mengutamakan Tuhan, mengasihi orang lain dan terus merendahkan hati. Tapi kenyataannya malah aku menjadikan keinginan dagingku sebagai penguasa atas hidupku. Aku tetap masih memelihara akar kepahitan sama orang lain, terutama sama papaku sendiri. Saat itu aku sedang menghidupi kehidupan bermuka dua. Dan inilah yang membuatku pada akhirnya malu karena aku gak menyadari kasihnya Tuhan dalam hidupku. Nyata-nyatanya setiap hari aku menerimanya. Kekecewaan itu semakin bertumbuh kuat dan berakar. Puncaknya di tahun lalu karena aku banyak menghabiskan waktuku di rumah. Sampai aku melihat begitu banyak kejadian yang selama aku tinggalkan gak pernah aku lihat dan terpikirkan itu terjadi di dalam rumahku. Dan begitu aku merasakan hal tersebut, akar pahit dalam diriku terus menjalar ke papaku. Karena kepahitan itu, aku kalau berdoa menutup doaku dengan doa Bapa kami, aku gak pernah mengatakan bagian seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jujur aja, aku belum bisa mengampuni papaku. Sampai pada satu titik, aku udah benar-benar nyerah untuk mendoakan pergumulan keluargaku. Ya karena aku ngerasa gak ada progres dari doa-doaku dan pelayanan yang kulakukan selama ini. Sampai aku bertanya-tanya di dalam hati dan diriku sendiri. Kapan sih waktu Tuhan yang indah seperti yang ada di kitab Pengkhotbah itu? Di satu sisi aku tahu aku gak boleh terus memelihara kepahitan itu di dalam diriku. Tapi di sisi lain aku udah menerima hal yang sangat keterlaluan dari papaku. Tapi sebagaimanapun, papaku tetaplah papa yang harus terus kukasihi. Sangat luar biasa bagiku untuk bertahan dalam pergumulan ini selama 5 tahun. Sepanjang pergumulan ini, gak pernah sedetik pun Tuhan ninggalin aku, mama dan adikku.
hal yang membuat aku sangat bersyukur adalah tetap dicukupkan, sekalipun gak semua hal dengan mudah bisa didapatkan. Dan untuk mendapatkan segala sesuatunya, ya memang harus lewat kerja keras yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap mampukan mamaku berjuang sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluanku dan adikku. Sampai aku merasa pada akhirnya ternyata kekecewaan itu benar-benar memulihkanku. Kekecewaan itu bikin aku sadar bahwa seberat apapun yang kita rasakan, Tuhan gak pernah meninggalkan. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kadang memang menekan kita cukup dalam. Jalan keluar masih belum terlihat. Tapi kasih-Nya lebih dari cukup untuk memberikan kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Dari pergumulan yang cukup panjang ini mengajar dan mengingatkanku kalau hidup itu bukan tentang meminta penyelesaian dari Tuhan. Tapi sekiranya pergumulan ini gak bisa diselesaikan, Tuhan tetap memberiku hati yang kuat untuk berjalan dalam pergumulan ini. Dalam hidup, jangan pernah kita menuntut dan mencari mana bagian terbaik untuk kita terima. Karena ketika kita selalu menuntut untuk diberikan yang terbaik, sama aja kita mempersiapkan diri kita di dalam kekecewaan. Belajar menerima segala sesuatu dan hidup berserah. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Gak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tetap percaya, seberat apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, akan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan akan selalu ada bersama pergumulanku, kamu dan kita semua. Dan Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan iman sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Shalom.